Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari pagi ini kita akan merenungkan singkat dari Mazmur pasal yang ke-7. Kita akan melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-7. Kita akan fokus kepada ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 7 ayat 4 sampai 6. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Saudara, kalau bahasa tulisan itu kita tidak pernah tahu bagaimana nada ketika Daud menyerukan ini. Karena beda nada, beda arti. Kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari dengan gaya bahasa bebas, ayat 4-6 ini misalnya diucapkan oleh Daud seperti ini, Tuhan, kenapa semua ini terjadi kepadaku? Kenapa engkau membiarkan musuh itu melakukan ketidakadilan kepadaku? Engkau lihat, aku tidak pernah melakukan kecurangan. Aku tidak pernah berbuat jahat. Nah, kalau misalnya Daud istilahnya mengucapkan kalimat ini dengan nada seperti itu, dengan gaya bahasa seperti itu, maka saya menangkap bahwa ini seakan-akan seperti membela diri, membenarkan diri sendiri. Tetapi saya mencoba memikirkan ada kemungkinan gaya bahasa lain yang diucapkan oleh Daud yang menurut saya kemungkinan bahasa yang lain itu adalah seperti ini. Tuhan, selidiki aku. Lihat kalau sekiranya mungkin aku melakukan kecurangan. Sehingga semua ini menimpa kepadaku. Lihatlah barangkali ada kecurangan yang aku lakukan yang aku tidak sadari. Nah, kalau gaya bahasanya seperti itu, maka menurut saya ini bukan membela diri atau membenarkan, tetapi lebih kepada Tuhan, uji selidiki aku, periksa. Kalau memang aku salah, kalau memang ada sesuatu yang tidak benar yang aku kerjakan, Tuhan tegur aku, ingatkan aku. Nah, pagi ini saudara, saya lebih cenderung kepada penafsiran yang kedua bahwa ayat 4-6 bukan merupakan ekspresi membenarkan diri atau ekspresi membela diri, tetapi saya melihat ayat 4-6 berbicara tentang sebuah keterbukaan di hadapan Tuhan untuk mengkoreksi Daud. Saudara, sangat berbeda kalau kita membaca kitab Ayub, bagaimana memang Ayub itu di dalam pasal-pasal di mana dia berteriak kepada Tuhan bahwa dia ini tidak salah. Nah, itu saya percaya memang polanya atau kecenderungannya adalah membela diri. Tetapi di ayat 4-6, saya lebih cenderung bahwa Daud itu seseorang yang terbuka. Daud itu seseorang yang mau minta dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan, aku salah di mana nih? Kalau memang aku salah, ingatkan, bukain, tegur aku, supaya aku balik lagi ke jalan yang benar. Nah, pagi ini saya mau berbicara tentang satu karakter. Saudara, seringkali saya ngomong sama beberapa anak muda dan juga beberapa kenalan yang muda-muda. Dan mereka kalau berbicara tentang pasangan, kalau berbicara tentang jodoh, kriteria jodoh yang mereka mau, saya selalu cukup sering ditanya, kalau menurut Bu Ruth, gimana nih saya mencari jodoh? Selalu saya bilang begini, jangan mencari jodoh dengan memakai ilmu ngeroh, saya bilang begitu. Karena pernikahan bagaimanapun juga itu membutuhkan kesiapan. Jadi kalau kamu pakai sistem ngeroh, misalnya nih, melalui nubuatan hamba Tuhan, oh jodohmu si A si B, saya kurang setuju. Saya bilang karena sebuah pernikahan itu pasti menghadapi konflik karena bagaimana bisa menyatukan dua kepala yang isinya berbeda.
Jadi selalu pasti ada konflik, karena itu memasuki sebuah pernikahan jangan pakai ngeroh, tapi pakai pertimbangan yang matang. Ibaratnya orang sebelum pergi berperang, itu dia harus duduk untuk menghitung segala untung ruginya, konsekuensinya, dan sebagainya. Nah, satu yang saya bilang sama anak-anak muda, kalau cari pasangan, cari suami atau cari istri, cari satu sifat. Istilahnya gini, kalau model wajah ganteng atau enggak, itu bukan sesuatu yang krusial. Ya, walaupun kita senang sih kalau dapat pasangan yang cantik, yang ganteng. Tetapi menurut saya ada satu kriteria yang sangat krusial, melebihi dari yang lain. Tentunya takut akan Tuhan. Tapi ada satu karakter yang penting, bagaimana kita tahu seseorang itu takut akan Tuhan. Dia harus punya satu karakter. Karena saya percaya orang yang takut akan Tuhan pasti punya karakter ini, yaitu yang namanya hati yang lembut. Saya selalu bilang bahwa cari pasangan yang mempunyai hati yang lembut. Menurut saya, Bapak Ibu, ini yang sangat penting. Hati yang lembut itu bukan berarti lemah gemulai, bukan berarti lemot. Hati yang lembut itu menurut saya adalah hati yang terbuka sekali untuk dibentuk, diajarin, dikoreksi, diberitahu, sebab dia sadar bahwa dia itu banyak kelemahan. Dia sadar bahwa dia itu bisa melakukan kesalahan. Nah, ini kriteria yang sangat penting bagi saudara-saudara yang juga mau cari mantu nih ya. Cari mantu pun, cari mantu yang punya hati yang lembut, saudara. Kalau kita bicara cari mantu yang pelayanan, suatu saat dia bisa, istilahnya bisa murtad, nggak mau pelayanan lagi. Kalau kita cari mantu yang Kristen, suatu saat dia bisa murtad juga. Bisa juga Kristennya KTP, tapi carilah seorang mantu yang menurut saya punya hati yang lembut. Hati yang sadar bahwa aku ini bisa salah, aku ini tidak sempurna, aku ini punya banyak kekurangan, karena itu aku ini siap untuk dibentuk, siap untuk diingatkan, siap untuk ditegur, siap untuk diajarin, siap untuk dididik. Itu hati yang lembut. Menurut saya, kegagalan dari anak-anak Tuhan, kegagalan dari orang-orang Kristen mencapai garis akhir, menurut saya bukan karena mereka melakukan sebuah dosa tertentu, misalnya kegagalan orang masuk garis akhir karena melakukan perzinahan, karena korupsi. Pokoknya melakukan dosa-dosa yang saudara bisa dengan tersurat mengatakannya. Menurut saya, kegagalan orang Kristen untuk mencapai garis akhir bukan karena klise, karena seperti itu. Menurut saya, kegagalan orang Kristen mencapai garis akhir adalah karena mereka punya hati yang tidak lembut. Anda lihat contohnya Daud. Daud ini kurang apa salahnya? Kurang apa kekurangannya? Banyak banget. Kalau dibandingkan dengan Saul, saudara tahu jelas perbedaannya. Kalau Daud dan Saul, jelas dosanya lebih gede yang Daud. Saul nggak berzina, saudara. Saul nggak ngambil istrinya orang. Bahkan Saul juga nggak bunuh suami dari istri orang yang dia mau ambil. Tapi ini yang dilakukan oleh Daud. Jadi kalau ditimbang-timbang secara manusia, kesalahan Daud jelas lebih besar. Tapi kenapa sampai akhir kita boleh bilang bahwa Daud itu mencapai garis akhir? Kuncinya bukan karena Daud melakukan dosa, kuncinya bukan karena Daud itu berzina, Daud itu gagal mencapai garis akhir, enggak. Tapi Anda lihat, kenapa dia berhasil mencapai garis akhir? Karena dia punya hati yang lembut. Dia punya hati yang lembut yang mau dirubah. Ketika Tuhan menegur dia melalui Nabi Nathan, Daud menangis, dan Daud terbuka hatinya untuk dikoreksi, dan terbuka hatinya untuk melakukan pertobatan. Tapi Anda bandingkan dengan Saul. Apa yang terjadi pada Saul? Ketika Samuel menegur, saya percaya begini ya, walaupun ancaman Samuel itu keras banget, bahwa Tuhan akan mencabut tahtamu. Saya terlalu yakin bahwa kalau Saul itu punya reaksi yang berbeda, yaitu dia itu bertobat, menangis, dan dia berkata, Tuhan, aku salah, kalau Tuhan mau ambil gini, silakan. Saya percaya sesuatu cerita yang lain bisa terjadi, saudara. Nah, Anda lihat kisahnya Daud, bahwa ketika Tuhan mengancam, Tuhan menegur Daud, tidak main-main, Daud tidak takut kehilangan tahta.
Daud tidak takut kehilangan nama baik, tapi yang dia takut kehilangan Tuhan. Sehingga apa? Hati Daud begitu lembut luar biasa. Makanya Alkitab menceritakan bahwa Daud itu masih mendapatkan banyak kemurahan dari Tuhan. Jadi saya percaya ini loh yang menjadi kunci bagaimana kita bisa mencapai garis akhir. Orang Kristen gagal mencapai garis akhir bukan karena dosa A, B, C, D, tapi orang Kristen gagal mencapai garis akhir karena hatinya tidak lembut. Saudara, Tuhan itu bicara mengenai Daud. Saya percaya kenapa saya bilang ayat 4 sampai dengan ayat 6 lebih kepada sebuah ekspresi yang menunjukkan bahwa Daud ini memiliki hati yang lembut. Karena kalau kita melihat ada di kitab Mazmur, coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-26. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga. Ini sebuah doa yang dinaikkan oleh Daud dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga. Anda perhatikan, kita lihat dari ayat 1, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ini menurut Daud. Nah, ini Daud itu berbicara, Tuhan, aku ini tidak pernah bikin sesuatu yang jahat. Aku ini tulus. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Tetapi di ayat kedua, Daud berkata begini, ujilah aku Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Daud betul-betul dalam posisi memposisikan terbuka. Tuhan, aku siap untuk Tuhan assess, untuk Tuhan nilai. Dan kalau aku memang salah, aku siap untuk berubah. Aku siap untuk dibentuk. Aku siap untuk dididik. Ini yang menunjukkan bahwa saya percaya Daud itu memang punya satu karakter yang luar biasa, yang membuat Daud bisa sampai garis akhir adalah kelembutan hati. Satu kali Tuhan berbicara, memuji tentang Daud. Berkata begini, aku menemukan Daud, the man after my own heart. Kata-kata the man after my own heart bisa diartikan bahwa the man after itu seperti orang yang seperti hatiku. Jadi the man after di sini bukan setelah ya, tetapi the man after my own heart itu artinya orang yang mirip dengan hatiku. Makanya saya percaya Daud itu lemah lembut. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan bilang, aku menemukan Daud orang yang mirip dengan hatiku. Saudara, Tuhan bicara begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Pikul yang daripadaku sebabku itu ringan, bebanku itu enak. Dan Tuhan bilang begini, dan belajarlah kepadaku sebab aku itu lemah lembut. Belajarlah kepadaku sebab aku itu lemah lembut. Nah, Tuhan bilang Tuhan itu lemah lembut. Dan ketika Tuhan berkata tentang Daud, aku menemukan Daud orang yang mirip dengan hatiku. Saya percaya Daud ini memang di ayat 4-6 tadi adalah ekspresi kelembutan hati. Saudara, bicara tentang kelembutan hati, orang yang lembut hati itu bukan berarti tidak bisa marah ya. Orang yang lembut hati bukan berarti tidak bisa satu saat itu bisa meledak, bisa kepahitan, bisa jengkel, bisa semuanya. Tetapi pada akhirnya, ujungnya, orang yang lembut hati itu akan selalu mau terbuka. Meskipun itu ditegur melalui anak-anak, dia bisa berkata, iya ya, aku salah, aku mau berubah. Ingat Bapak Ibu pagi hari ini bahwa salah satu kunci untuk membawa saudara dan saya sampai garis akhir adalah miliki hati yang lemah lembut. Makanya saya bilang kalau kita tuh mengajari anak-anak kita untuk punya suami atau istri yang lemah lembut, mereka pasti tidak perfect, pasti punya banyak kesalahan dan kelemahan. Tapi kalau orang yang lemah lembut selalu terbuka untuk berubah menjadi lebih baik, nah itu kuncinya. Tapi kalau orang itu sudah tidak punya lemah lembut, wah itu gawat. Tuhan itu bilang begini, kalau dasar itu sudah dihancurkan, dengan apa orang bisa diselamatkan? Jadi menurut saya, lemah lembut ini adalah sebuah dasar. Kalau kelemah lembutan ini tidak punya pada seseorang,
dengan apa lagi orang bisa diselamatkan? Menurut saya orang yang lawan dari orang hati yang lemah lembut adalah orang yang kaku, Oh, menurut iya, iya. saya. Bukan keras, Bapak Ibu ya. Bukan keras, tapi kaku. Semua kita saya percaya punya sisi kekerasan tertentu. Semua kita. Sekalipun orang itu kalem, lemah gemulai sekalipun, bisa menjadi orang yang sangat keras. Bisa punya keras terhadap prinsip, keras terhadap kepercayaan yang dia percayai. Tetapi kita nggak apa-apa, semua kita pasti punya sisi kekerasan, tetapi yang saya mau katakan adalah kita jangan sampai nggak punya hati yang lembut. Saya cuma mau sharing, saudara, tentang kelembutan hati pagi hari ini. Saya nggak bilang bahwa saya lembut hati, tetapi ketika beberapa tahun yang lalu saya melihat bagaimana orang-orang Kristen yang notabene sudah hamba Tuhan, notabene sudah orang Kristen lama dan pelayanan, tetapi saya bisa menemukan bahwa mereka ketika melakukan sebuah dosa, melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dan ketika mereka dikasih tahu, betapa susahnya untuk mereka dikasih tahu. Saya pernah cerita berkali-kali, saudara, ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang masih berkhotbah ketika saya ketemu dengan dia. Dan saya melihat ketika dia berkhotbah di sebuah persekutuan doa, anak dan istrinya ada di situ. Tetapi saya melihat bahwa itu bukan persekutuan doa umum, itu persekutuan doanya dia. Tapi anak dan istrinya mungkin dipaksa untuk datang, dipaksa untuk dengerin, dan saya melihat bagaimana wajah istri dan anak-anaknya sama sekali tidak menunjukkan respek kepada dia. Dan kemudian saya belakangan tahu bahwa dia itu ternyata punya simpanan, jadi punya wanita idaman yang lain. Dan itu dengan terang-terangan dia lakukan. Dan ketika saya menanyakan sama dia, saya tergelitik untuk tanya. Saya bilang sama dia, Bapak kan sudah tahu firman, tapi kenapa Bapak masih melakukan ini? Apa Bapak ini tidak takut sama Tuhan? Jawabannya dia itu bilang begini, justru karena saya ngerti firman, Bu, saya tuh melakukan ini. Lu kok bisa begitu? Karena saya tahu Tuhan saya itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Dia itu mengerti kelemahan anak-anaknya. Dia maha mengerti. Jadi saya percaya, saya melakukan ini, Tuhan itu tidak apa-apa. Lagian saya juga melihat, kalau memang saya salah, Tuhan itu bisa menegur dan memukul saya. Tapi buktinya sampai hari ini, justru pekerjaan saya makin diberkati. Jadi saya percaya, Tuhan oke. Tuhan baik-baik saja. Saudara, ini yang menurut saya, satu titik di mana orang ini betul-betul hatinya sudah membatu. Bal. Ini yang saya serem, Bapak Ibu. Ini yang saya takut. Jangan sampai kita itu, apalagi kalau sudah ngerti firman, jangan sampai kita itu sampai tidak mau dikasih tahu orang. Karena kita merasa orang itu kalah pengalaman dengan kita. Jangan sampai kita tuh merasa lebih mengerti. Apalagi kita sekolah Alkitab jebolan sampai S2, S3 sekalipun. Jangan sampai kita itu merasa, lu ngerti apa? Nah, saudara, ada satu Bible study, satu bahan Bible study yang saya paling takut untuk bikin lagi. Saya ngomong sama Nita, saya beberapa waktu yang lalu pas ngobrol sama Nita, saya bilang, Cici enggak mau buat session ini lagi. Dan saudara, session apa namanya? Mendengar suara Tuhan. Nah, saudara dengar baik-baik. Session mendengar suara Tuhan sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau Anda pernah ikut session saya yang mendengar suara Tuhan, itu berbeda dengan mungkin ada session-session hamba-hamba Tuhan lain juga dengan topik dan tema yang sama. Tetapi kalau Anda pernah mengikuti Bible study yang saya buat tentang mendengar suara Tuhan, Anda akan tahu bahwa apa yang saya ajarkan selama beberapa bulan dari session itu adalah saya mendampingi dan melatih orang-orang untuk
gimana caranya secara praktikal, secara praktis mereka bisa mendengar suara Tuhan. Jadi bukan sekedar teori, tapi saya mengajari sampai mereka benar-benar praktek. Pernah satu orang ketika mendengar suara Tuhan, lalu dia mulai bisa, menurut dia mulai bisa mendengar suara Tuhan. Apa yang terjadi kepada dia adalah dia mulai merasa bahwa dia tidak perlu dengarkan orang lain. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan, dia merasa bahwa apa yang dia dengar itu yang terbaik dan yang paling benar. Sehingga ketika ada orang lain ngasih tahu, dia tidak mau dengerin. Apalagi dia ketika merasa sudah bisa mendengar suara Tuhan tanpa dia sadari, dia merasa sebagai orang yang paling kudus. Dia merasa sebagai orang yang paling dekat sama Tuhan. Nah, makanya saya ngomong sama Nita beberapa waktu yang lalu, jangan sekali-kali, karena saya tahu sekarang ini sel-sel grup yang ada di VOW itu luar biasa. Jadi saudara mulai belajar membedah Alkitab lebih dalam dan saya suka sekali dan saya mendukung itu. Tetapi saya mengingatkan Nita pada waktu beberapa hari yang lalu, pokoknya satu tema, jangan pernah kamu ngajarin mereka untuk mendengar suara Tuhan. Kamu harus mengajak mereka untuk belajar membangun keintiman dengan Tuhan, bukan mendengar suara Tuhan. Sebab saya percaya kalau mereka intim dengan Tuhan, maka dengan sendirinya nanti mereka akan bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi ketika kamu mengajari bagaimana mereka mendengar suara Tuhan, saya khawatir akan menghasilkan dukun-dukun yang karbitan. Saya khawatir akan menghasilkan orang-orang yang merasa sok-sokan mendengar suara Tuhan. Dikit-dikit mendengar suara Tuhan, dikit-dikit mendengar suara Tuhan. Dan ketika ada orang lain ditarungkan mendengar suara Tuhan, mereka lebih dengar apa yang mereka dengar daripada orang lain. Ini dangerous-nya. Saya melihat itu terjadi dari pelajaran mendengar suara Tuhan, selalu muncul beberapa orang yang modelnya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan, oke, terakhir tahun 2020 itu bersama VOW yang saya membuka kelas mendengar suara Tuhan, saya bilang saya tidak mau buka ini lagi. Nah, ini berbahaya sekali, saudara. Akhirnya melahirkan orang-orang yang sok benar, sok kudus, dan tidak mau dengar omongan orang. Padahal saudara percaya bahwa kita itu bagaimanapun butuh untuk diingatkan, butuh dikasih tahu. Tetapi ketika saya membuat kelas ini, kelemahannya adalah orang jadi merasa paling tahu. Jadi tidak mau dengar suara Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya saya bilang kelembutan hati itu penting sekali. Nah, kenapa orang ini tidak bisa ditegur? Karena dia merasa dia sudah dengar firman. Dia tahu firman. Dia sekolah Alkitab. Dia lulusan master teologi. Dia mengerti firman. Dia tahu membedah Alkitab. Jadi ketika saya ngomong sama dia jawabannya seperti itu. Dan terakhir, akhirnya dia jawabnya begini, sudahlah Bu, saya ini kan anaknya Tuhan. Tuhan aja enggak bingung kok ibu yang bingung. Tuhan itu kalau memang marah sama saya kan dia bisa tegur saya. Dia bisa kerasin saya. Tuhan enggak kerasin saya loh. Saudara, ingat baik-baik. Kalau saudara masih bisa dikerasin, itu puji Tuhan. Tapi kalau sampai pada satu titik, berarti saudara enggak dikerasin, berarti kemungkinan karena hati saudara sudah membatu. Karena itu ini bahaya sekali. Ketika saya awal-awal bertobat dan saya menyaksikan pendeta-pendeta seperti ini, saya tuh ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan, jangan sampai ya, saya enggak punya kelembutan hati. Jangan sampai ya, saya ini hatinya keras sudah. Saya bilang, Tuhan jangan sampai ya, saya ini dikasih tahu orang, bahkan anak kecil yang mengingatkan, saya ini tidak mau disadarkan. Tuhan jangan sampai itu terjadi. Saya makanya kenapa satu doa saya kepada Tuhan adalah begini, kalau saya sampai tidak bisa ditegur, sampai pada satu titik saya tidak bisa ditegur, Engkau dengan cara keras tidak bisa merubah dan menegur saya minta sama Tuhan bawa saya pulang. Itu doa saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika saya sudah tidak bisa ditegur, berarti kan saya jalan di jalan yang salah. Saya dibiarkan terus seperti Firaun di jalan yang salah. Dan orang yang dibiarkan di jalan yang salah, pada akhirnya juga buat apa? Pada akhirnya juga akan masuk ke neraka. Karena itu pagi ini saya mengingatkan sama Bapak Ibu Saudara, satu doa yang kita minta dari Tuhan, kita semua pasti punya kelemahan. Kita bisa melenceng dari Tuhan. Tapi yang paling penting, kalau kita punya hati yang lembut,
Itu sabuk pengaman yang luar biasa. Itu ban penyelamat yang luar biasa. Hati yang lemah lembut. Minta sama Tuhan. Terus satu doa. Jangan terus minta berkat. Jangan terus minta terobosan-terobosan keuangan melulu. Tapi minta satu hal. Minta hati yang lembut, saudara. Saya sudah ketemu dengan banyak orang yang tadinya itu bilang begini, C, nanti tegur saya ya, nanti ingatkan saya ya. Saya bilang, kamu mintalah sama Tuhan. Sebab percayalah, kalau nanti saya negur kamu, kalau kamu punya hati nggak lembut, percuma saya ingatkan. Dan itu beneran terjadi beberapa orang. C, nanti ingatkan saya ya kalau saya lupa diri. Dan ketika dia lupa diri, saya mengingatkan, ujungnya jadi marah. Jadi dia merasa kayak tersinggung. Saya berdoa Bapak Ibu, kita selalu punya hati yang lemah lembut. Saudara, kalau ada sebuah kritikan, kalau ada omongan tidak enak tentang saudara dan saya, mari kita belajar untuk, oke, pasti reaksi pertama mungkin emosi. Itu normal karena kita manusia normal. Tetapi setelah kita emosi, mari kita belajar cooling down dan belajar untuk ngecek apakah memang omongan orang ini saya perlu introspeksi, saya memang perlu berubah. Jadi saudara, saya pernah cerita bagaimana ada seorang hamba Tuhan datang ke sebuah gereja bersama dengan istrinya, kemudian dia ngomong sama gembalanya, dia bilang begini, Ibu Ruth Julia itu pendeta goblok, dia bilang begitu. Sebuah kata-kata singkat, padat, tapi langsung maknyus ya. Guru Julia itu pendeta goblok. Dia cuma bilang begitu dan tidak explain apa-apa. Cuma bilang begitu sama seorang gembala. Lalu gembala ini menyampaikan kepada saya, siapa sih Bapak Ibu yang suka sih kalau dengar kritikan atau kata-kata yang jelek tentang dia? Sehalus-halusnya sebuah kritikan itu pasti tetap nggak enak. Setuju ya Bapak Ibu? Sehalus-halusnya sebuah kritikan itu pasti tetap nggak enak. Tetapi sehalus-halusnya pujian, sampai samar, pasti enak, seenak-enaknya bahkan sampai GR-nya luar biasa. Tapi kritikan disampaikan dengan halus seperti apapun tetap tidak enak. Dan saudara, ketika perkataan ini sampai di telinga saya, reaksi pertama saya adalah marah. Reaksi pertama saya adalah tersinggung. Tetapi saya punya satu habit ketika saya tersinggung, ketika apapun, saya ekspresikan itu ke Tuhan. Saya bilang, kurang ajar banget nih pendeta. Saya bilang begitu sama Tuhan. Ngolok aku bilang goblok begini, emosi. Dan ketika saya emosi, ajaib Tuhan tuh tidak bicara apa-apa. Saudara percaya kalau kita emosi, Tuhan tidak akan ngomong. Kenapa? Kalau saudara ketemu orang marah-marah, bisa diajak ngomong nggak? Nggak bisa kan? Jadi kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, salah satu caranya, jangan emosi. Datang kepada Tuhan dengan tenang. Saudara, ketika saya emosi, saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong apa-apa. Sampai kemudian saya tenang, lalu Tuhan bicara. Sudah cukup marahnya? Sudah selesai emosinya? Saya bilang, iya Tuhan. Tuhan ngomong, kenapa kamu marah? Karena saya dibilang goblok. Saya bilang begitu, sederhana. Tuhan jawab, bukankah apa yang diucapkannya benar? Wah, saya seperti kena tampar. Saya pikir Tuhan bakalan begini, aduh kasihan deh anakku yang tak sayang gini, berani-beraninya dia menyentuh hamba yang kuurapi. Saya pikir dia jawabannya, Tuhan akan jawabannya seperti itu. Tapi Tuhan bilang, kenapa kamu marah dibilang goblok? Bukankah memang benar kamu bodoh? Saya mulai bertanya, kenapa Tuhan bilang seperti itu? Tuhan jawab, bukankah firman-Ku mengatakan, aku memilih orang-orang bodoh untuk aku pakai. Kamu aku pakai bukan karena kamu pintar. Kamu aku pakai karena kamu bodoh. Kamu aku pakai karena kamu tidak bisa apa-apa. Karena aku bisa membuat melalui kamu, orang akan melihat akulah yang bisa, bukan kamu. Akulah yang melakukannya, bukan kamu. Dari situ saya belajar. Iya ya, terima kasih Tuhan. Saya akhirnya ketawa Bapak Ibu. Tadinya emosi, meledak-ledak, saya akhirnya ketawa dan saya bilang,
Terima kasih Tuhan. Saya nggak jadi marah, nggak jadi ngolok-ngolok hamba Tuhan yang ngolok saya goblok itu. Saya jadi bilang begini, Tuhan terima kasih. Berkati hambamu ini. Dan saya bisa ketawa-ketawa karena saya memang menyadari, iya, nggak salah yang dia omongkan. Memang kita adalah orang-orang yang bodoh yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Karena itu pagi hari ini saya mengingatkan kepada saudara, minta kelembutan hati. Satu doa, minta kelembutan hati. Karena saudara dan saya bisa khilaf. Saudara dan saya bisa lupa diri. Saudara dan saya bisa tidak sadar kalau kita sudah melenceng. Orang yang punya hati yang lembut akan aman sampai garis akhir. Tapi orang yang tidak punya hati yang lembut, itulah yang akan menjadi batu yang akan menjegal dia untuk sampai garis akhir. Yuk kita sama-sama menghampiri Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah. Mari kita siapkan hati. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Satu doa yang kami minta pagi hari ini. Seperti Yesus sendiri lemah lembut. Beri kami Tuhan hati yang lemah lembut. Hati yang mau menerima masukan, hati yang mau menerima didikan. Terima kasih Bapak. Mari kita sama-sama ambil roti dan angkat di tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecah buat kami. Tuhan, saat kami makan roti ini, kami dibaharui pagi hari ini. Hati kami pun dibaharui. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami. Saat kami minum anggur ini, kami percaya kami menerima perjanjian baru. Covenant, kami didamaikan dengan Tuhan. Saat kami minum, kami dibaharui, kami dimerdekakan. Kami menjadi milik kepunyaan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.